Halo, selamat siang pemirsa. Pemindahan ibu kota bukanlah wacana baru. Meski demikian, hal tersebut selalu memantik pro dan kontra. Kini wacana pemindahan ibu kota kembali mengemuka dan Palangkaraya menjadi kandidat kuat ibu kota baru negara Republik Indonesia. Kenapa wacana ini kembali mencuat? Apakah gagalnya reklamasi menjadi penyebab pindahnya ibu kota? Idealkah Palangkaraya menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara? Bersama saya Qudsia Firdausi, inilah Speak Up for Lunch. Pemirsa, pihak kepolisian telah memeriksa saksi dan korban penamparan yang dilakukan oleh seorang istri jenderal. Kami juga akan hadirkan informasi lain yang kami rangkum dalam kilas siang berikut ini. Pihak kepolisian dari Polresta Manado telah memeriksa korban penganiayaan oleh seorang istri jenderal di Bandara Samratulangi. Selain korban, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan rekaman CCTV. Polisi juga akan memanggil pelaku penganiayaan. Sementara itu, pihak Angkasa Pura akan terus mendampingi kasus ini hingga tuntas. Tim pengamat gunung api dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memasang alat kamera CCTV di area Kawah Sileri, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemasangan kamera ini dilakukan untuk memantau aktivitas vulkanik kawah yang hingga saat ini masih fluktuatif. Kamera yang terpasang di area kawah ini juga akan terhubung langsung dengan pos pengamatan gunung api Dieng yang berjarak 5 km dari Kawah Sileri. Pemantauan intensif juga akan dilakukan dengan pengukuran suhu dan gas beracun di sekitar Kawah Sileri. Suasana duka terlihat di rumah keluarga kopilot Ido Neibaho yang menjadi korban pesawat Pilatus. Menurut pihak keluarga, jenazah kopilot Ido Neibaho akan tiba Jumat malam. Rencananya pemakaman akan dilangsungkan pada hari Sabtu di TPU desa setempat. Sebelumnya 2 jenazah pilot dan kopilot pesawat maskapai penerbangan AMA yang jatuh di Pegunungan Wamena tiba di Bandara Sentani Jayapura Kamis sore. Suasana sejumlah toko emas di pasar tradisional Kota Bojonegoro, Jawa Timur Jumat pagi cukup ramai dipadati oleh warga yang akan menjual perhiasan. Sejumlah warga mengaku terpaksa menjual perhiasan, baik gelang, kalung maupun cincin emas lantaran terdesak kebutuhan biaya sekolah anaknya, karena akan memasuki tahun ajaran baru. Warga terpaksa menjual emas setelah uangnya habis untuk kebutuhan lebaran. Harga emas saat ini berkisar Rp550.000 untuk emas murni, sementara untuk kandungan emas 40% seharga Rp200 hingga Rp290.000 per gramnya. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta terus menguat. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas menyatakan kajian pemindahan ibu kota Indonesia akan rampung tahun ini. Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Selain untuk menyebar kepadatan, salah satu pertimbangan pemindahan ibu kota untuk memperbaiki kesenjangan ekonomi dan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengungkapkan kajian tentang rencana pemindahan ibu kota akan tuntas tahun ini. Pemindahan ibu kota rencananya akan dieksekusi mulai tahun 2018. Yang pasti di luar Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana di Kalimantannya itu yang masih akan kita finalkan. Ya. Kita akan dorong ya model PPP lah, artinya partisipasi swasta juga kita libatkan. Ya. Target waktu misalnya kalau umpamanya jadi itu Pak? Ya tergantung mulainya kapan dan mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahannya. Ya. 2018 atau Presiden Joko Widodo belum mau mengomentari rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan masih banyak program pemerintah yang seharusnya lebih diprioritaskan selain pemindahan ibu kota dari Jakarta. Menurut Zulkifli, Presiden Joko Widodo sebaiknya merealisasikan terlebih dahulu janji-janji kampanyenya. Nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Ya, ini sudah 2017, nggak kerasa 2018 sudah pemilu deh. Saya kira fokus menyelesaikan
janji-janji kampanye Pak Jokowi JK ya, infrastruktur, tol di Jawa belum selesai kan, Sumatera belum selesai, yang targetnya kan tahun depan selesai, belum power plant listrik ya kan, sarana irigasi, pertanian, banyak. Ada beberapa kota yang menjadi kandidat berpotensi menjadi ibu kota baru, salah satunya Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana Palangkaraya menjadi ibu kota negara yang baru sudah mulai dipertimbangkan sejak era Presiden Soekarno. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, untuk menjadikan sebuah daerah sebagai ibu kota tidak semudah itu. Banyak sekali yang perlu dipertimbangkan dan ditinjau secara seksama. Apalagi ibu kota merupakan pusat dari seluruh kegiatan seperti perekonomian, pemerintahan, administrasi, dan masih banyak lagi. Dan berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah daerah untuk bisa menjadi ibu kota. Kita lihat di grafis berikut ini, pemirsa. Syarat yang pertama, kota harus terhubung dengan pusat aktivitas politik. Ini artinya gedung DPR juga harus dipindah ke ibu kota baru jika nantinya ada pemindahan ibu kota. Kemudian kepadatan penduduk juga relatif rendah dan resiko bencana alam serta kemanusiaan harus minim. Lalu tentunya harus aman dari pertahanan maupun ketahanan. Kemudian kota tersebut juga harus minim resiko instabilitas ekonomi, politik, dan sosial, serta sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Kemudian wilayah yang cukup luas untuk pengembangan pembangunan. Hal ini memang terlihat di mana saat ini pun Kota Jakarta masih terus melakukan pembangunan. Dan ini membuat Kota Jakarta semakin menarik, sehingga tingkat urbanisasi terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir, syarat untuk menjadi sebuah ibu kota adalah memiliki infrastruktur yang memadai. Pemirsa, Palangkaraya menjadi kandidat kuat ibu kota baru negara Republik Indonesia. Seperti apa kota yang saat ini menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah? Kota Palangkaraya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi salah satu kandidat yang disebut-sebut kembali oleh pemerintah pusat sebagai wilayah yang menjadi tujuan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Dengan luas wilayah 2.678,51 km persegi atau setara 3 kali luas Jakarta dengan jumlah penduduk 224.663 jiwa. Menurut sensus penduduk Indonesia pada tahun 2011, kota ini kembali diwacanakan menjadi pusat pemerintahan. Namun sebelum wacana itu diwujudkan, masih banyak hal yang terlebih dahulu harus dipikirkan dan dikaji oleh pemerintah pusat. Sebab saat ini kota Palangkaraya memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan itu seperti kebutuhan listrik yang sejak lama masih mengandalkan pasokan dari Kalimantan Selatan, banjir dan kebakaran hutan, serta lahan yang setiap tahunnya melanda Palangkaraya. Sudah sepantasnya pemerintah pusat mengkaji secara matang dan mendalam wacana pemindahan ibu kota, sebab jika tidak, bukannya menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan masalah baru. Apalagi wacana pemindahan pusat pemerintahan sendiri bukanlah hal yang baru, wacana sudah terlalu sering bergulir, bahkan sejak era Presiden Soekarno. Soekarno sempat mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mewacanakan rencana tersebut, tetapi semua gagal terrealisasi. Alasan gagal terrealisasinya wacana tersebut pada era pemerintahan sebelumnya diduga karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan ibu kota negara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nurifansah Ade Satya memberitakan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menilai rencana pemindahan ibu kota masih bersifat kajian. Diperlukan sejumlah pembangunan infrastruktur jika pemindahan direalisasikan. Selain itu diperlukan pembangunan perumahan bagi sekitar 900.000 PNS pusat dan pembangunan sarana pendukung perkotaan lainnya. Kalau ini kan baru awang-awang ya kan, kalau di lokasinya kan belum pasti di mana, jadi belum bisa. Tapi kalau fasilitas apa saja, pasti fasilitas perkotaan yang standar kan,
transportasinya, transportasi massalnya, drainasenya, ya, perumahannya. Minimal misalnya mau pindah administrasi, PNS kita ini yang dipusatkan sekitar 900.000. Ya, minimal itu kan harus ada perumahannya. Tapi kalau hanya perumahan tak, hidup kotanya dari mana? Pasti harus ada komersilnya. Ya. Reklamasi gagal ibu kota pindah, itulah tema kita pada siang hari ini yang akan kita perbincangkan. Dan ini kita untuk membahas terkait dengan hal ini sudah ada satu narasumber yang hadir di studio Anies TV. Saya perkenalkan ada budayawan Betawi Ridwan Saidi. Selamat siang, Babe, saya panggil ya. Iya. Babe Saidi, silakan Be. Be, ini kan Babe melihat urgensinya apa sih Be untuk memindahkan Jakarta, ibu kota negara, ke kota lainnya? Apakah memang sepenting itukah, seurgen itukah? Waktu kedatangan Presiden Prancis kan Menteri Keuangan Mulyani sempat mengatakan semacam satu memori ya, ingatan dari pihak Presiden Prancis bahwa istana negara yang ditempati oleh Presiden itu adalah milik Prancis, itu Dendels yang bangun, dan juga bangunan di Departemen Keuangan. Lah ini juga sudah diketahui sejak Soekarno. Ini kan permasalahannya katanya Jakarta tuh macet begitu, Enggak sudah terlalu itu. padat sehingga memang perlu dipindah ke kota lainnya. Babe melihatnya gimana? Itu semuanya itu cover. Yang persoalan istana negara itu persoalan dia. Jadi mungkin dia sudah dapat deadline untuk segera kosongkan tuh istana. Itu persoalan kan Mulyani sendiri yang mengatakan, Menteri Mulyani yang mengatakan itu waktu kedatangan Presiden Perancis yang cuma 1 hari saja kemari. Nah itu persoalan kita. Jadi soal macet ini enggak lah, saya tuh dagangan saya kagak beli. Ini persoalan yang bikin pusing sekarang pemerintah sekarang. Itu. Tapi kan wacana pemindahan ibu kota ini kan nggak baru saja mencuat nih, udah dari Presiden Soekarno, Soeharto, SBY juga sudah banyak mengemukakan kota-kota seperti Palangkaraya, Jonggol, kemudian juga Jakarta ingin diperluas hingga Sukabumi dan Purwakarta. Persoalannya sekarang mau bikin istana di Palangkaraya di mana? Kan mesti ada istananya Presiden. Masa tinggal di pavilion, ya kan? Nggak bisa, dia mesti ada istana itu dulu. Jangan pikirin nanti pegawai tinggal di mana. Yang tadi sih ada hamba Allah bicara itu ada 900.000 apa katanya PNS. Ya itu tapi istananya di mana? Itu yang menjadi persoalan. Mau pindah ke Bogor, itu kan refleks. Nah itu nanti kita digugat lagi sama British. Jadi itu di mana pindahnya, ini persoalan. Nah kalau buat saya orang Betawi mau pindah besok pagi juga kita demen. Ya kan buruan aja pindah waktu. Kalau kriterianya apa sih Be kalau bisa memindahin kotanya harus seperti apa gitu menurut Babe? Dulu Belanda punya pilihan 3, Medan, Ujung Pandang sama Makassar. Sekarang Makassar ya. Dan Batavia. Dikehendaki di kota itu harus ada harbor, ada pelabuhan. Medan punya Belawan, di sini punya Tanjung Priuk, Makassar juga ada. Dikehendaki ada tempat istirahat. Medan punya Brastagi, Jakarta itu waktu Tangerang tempat istirahat karena jalan ke puncak belum dibikin. Ya kan, satu lagi adalah dia ada Malino di Medan. Tapi pilihan Belanda di sini waktu menetapkan ibu kota, pilihan VOC ya waktu di sini sebagai ibu kota. Itu. Jadi menurut Babe ini tidak perlu dipindah, tidak realistis begitu ya Be ya? Dia harus pindah. Bagaimana istana di mana kalau Prancis minta? Enggak, saat ini wacana pemerintah kan ingin... Iya memang kalau kita nggak tahu Presiden Prancis minta kita buru-buru digusurnya kapan. Kan kita kagak tahu. Mulyani bilang itu udah digugat sama Prancis. Nah itu persoalan dia. Sekarang kan masih dalam kajian nih, 2018 rencananya baru akan nanti kalau sudah terpilih, sudah terlihat pembiayaannya seperti apa, kemudian juga kotanya sudah terpilih akan dilakukan 2018 pemindahannya. Ini cukup nggak sih Be waktunya? Kagak mampu lah kita, ya kan? Banyak kan persoalan. Ambil aja jalanan busway yang turun di Ciledug, kan langsung dia turun langsung nabrak arus, ya kan? Jadi udah nggak lah, ya kan? Nah, apalagi itulah pola-pola perencanaan sekarang, model pelaksanaan pembangunan yang dinamakan infrastruktur itu tidak terencana dengan benar, apalagi mau bangun Palangkaraya. Jadi dengan memindahkan ibu kota bukan menjadi solusi begitu? Wah dia pada pusing sendiri, kita sih asik aja tontonin, ya kan? Dia pada pusing sendiri, nggak sederhana. Kita lihat ya model membangun jalanan busway itu, masa jatuhnya di arus melawan kontra arus, dijatuhnya itu kan berarti tidak direncanakan dengan benar. Akhirnya itu jalanan busway nggak kepake.
Gimana? Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan Palangkaraya. Cocok nggak sih kalau misalkan dipindah ibu kotanya ke sana? Usai jeda di Speak After Lunch.